Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rizky Nur Hafifah dari SMK Negeri 1 Cibinong, jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat modul dalam rangka pemenuhan tugas magang dan memaparkan dasar pengenalan software OpenRoot dan OpenBridge. Pemaparan materi dengan pembahasan pengenalan software BIM, pembuatan alinyemen horizontal dan vertikal, pembuatan tipikal cross-section dan volume permodelan jalan, pengenalan software OpenBridge, dasar permodelan jembatan dan permodelan superstruktur jembatan secara manual. Pertama-tama, langkah yang kita lakukan adalah membuka software OpenRoot-nya terlebih dahulu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terkait software Bentley. Software ini dapat digunakan untuk satuan dan pengelompokan file berdasarkan project yang dapat dilakukan di awal. Misalnya, ada kelompok file untuk project tol Pekanbaru. Berarti file-file OpenRoot yang berkaitan dengan tol Pekanbaru akan terkelompokkan tersendiri dari satuannya ataupun settingan softwarenya, yang membuat file-file tersebut tidak berantakan dan tidak tercampur dengan file-file lain. Jika ada seperti ini, disilang saja. Tampilan awal OpenRoot akan seperti ini. Ada tulisan no workspace dan no workset. Yang pertama kita lakukan adalah mengatur untuk satuan yang digunakan dalam softwarenya, yaitu yang terdapat di workspace. No workspace diganti menjadi metrik standar. Karena kita akan menggunakan satuan meter, sentimeter, desimeter, dan lain-lain, setelah itu kita buat dulu worksetnya. Pilih Create Workset. Biasanya workset ini berkaitan dengan nama project yang kita buat. Nah, fungsi workset bertujuan agar file-file yang berhubungan dengan proyek itu mudah ditemukan. Lalu isi nama worksetnya dengan proyek yang kita lakukan. Jika sudah, bisa langsung klik OK. Jadi bisa kita lihat di sini file-file yang berhubungan dengan modul Bentley ini masih kosong dan sekarang kita baru akan membuatnya. Kali ini kita akan mempelajari kontur 3D, elevasi tanah, alinyemen horizontal, trase jalan, dan alinyemen vertikal profil jalan. Yang pertama kita lakukan adalah membuat file baru dengan cara klik New File. Lalu pilih tempat di mana file yang akan di-save. Ini kemarin saya bekas latihan, jadi dihapus saja. Kita namakan file ini dengan nama kontur 3D. Dan kita harus menentukan apakah file yang kita buat ini akan berupa file 2D atau file 3D. File kontur itu memiliki elevasi, jadi kita klik browse dulu untuk memodelkannya. Kita klik browse dan pilih sheet 3D. Jika sudah, klik open dan klik save. Ini karena bekas saya bikin kemarin latihan, jadi ya saja replace. Ditunggu loadingnya agak lama.
Nah, jika sudah, tampilan OpenRoots akan menjadi seperti ini. Nah, jika sudah keluar menu-menu software seperti ini, selanjutnya kita masukkan file-file kontur yang kita punya. Tapi karena file kontur yang kita punya berbentuk DWG, maka langkah selanjutnya untuk memasukkan file DWG tersebut ke dalam OpenRoots adalah kita ke menu Home, setelah itu klik Attach Tool, lalu pilih Reference, setelah itu pilih Attach Reference, setelah itu kita cari dulu dokumen yang akan kita masukkan. Jika sudah, klik Open. Nah, jika keluar seperti ini, kita klik OK. Setelah itu, ini kita bisa close. Setelah itu, kita klik Fit View untuk memunculkan gambar. Bisa kita lihat di sini sudah ada bentuk kontur yang kita punya. Kita bisa memutar kontur yang kita punya dengan cara memencet Shift dan scroll mouse yang berada di tengah. Di sini terlihat konturnya seperti undak-undakan. Untuk mengembalikan seperti semula, kita klik View Rotation Rotate View. Tekan agak lama dan klik Top View. Karena dari gambar kontur ini yang kita butuhkan hanya garisnya, maka kita matikan dulu layar angkanya. Kita ke level display. Di kontur, kita matikan unknown area type dan feature attributes. Lalu close. Setelah itu, kontur ini kita drag sampai berwarna hijau seperti ini. Setelah itu, kita ke menu Terrain, lalu pilih From Element. Nah, jika sudah muncul seperti ini, untuk feature tipenya pilih kontur, untuk edit methodenya pilih none, untuk feature definitionnya pilih existing boundary. Jika sudah, klik kiri sembarang. Kalau sudah, klik kiri lagi. Klik kiri lagi. Sudah jadi seperti ini. Karena gambar kontur sudah tidak terpakai, kita bisa ke menu Attach Tool, Reference. Nah, ini centangnya dihilangin. Nah, jadinya akan seperti ini. Setelah itu bisa kita save. Kemudian kita buat file baru untuk membuat alignment. Kita ke file, klik new, lalu beri nama file yang akan kita buat. Kita beri nama alignment. Lalu kalau sudah kita browse, kita pilih set 2D, kita klik open, lalu klik save. Nah, sekarang kita akan masukkan file kontur yang telah kita buat. Caranya sama, yaitu klik Attach Tool, lalu kita pilih Reference, lalu Attach Reference, pilih file kontur 3D, lalu klik Open.
Jika sudah muncul seperti ini, kita klik OK. Lalu ini di close. Lalu klik feed view untuk mengeluarkan gambarnya. Untuk mengaktifkan kontur bisa kita klik lalu tahan hingga warna berubah menjadi biru sampai keluar menu. Lalu kita pilih set as active terrain model. Jika sudah klik aktif terrain model, artinya kontur sudah dapat kita gunakan di file ini. Nah, sekarang kita akan membuat alinyemen sesuai ketentuan soal. Nah, di sini kita akan membuat modeling jalan. Di sini, di soal ini terdapat ketentuan-ketentuan yang kita butuhkan untuk membuat jalan, mulai dari kecepatan rencana, titik koordinat, ketentuan tikungan, dan ketentuan alinyemen vertikal. Langkah selanjutnya kita buat titik koordinatnya terlebih dahulu. Jika civil AkuDraw belum ada, kita bisa cari. Caranya, klik civil AkuDraw, lalu klik. Nah, jika sudah keluar seperti ini kita bisa seret ke bawah atau ke atas. Fungsi dari civil AkuDraw ini untuk membuat titik koordinat. Setelah itu kita ke menu geometri. Lalu klik point. Untuk elevasi dan rotasinya kita pilih none. Untuk feature definition-nya kita pakai Terrain Sport Elevation. Sebelumnya kita klik civil AkuDraw. Setelah itu kita isikan titik koordinatnya mulai dari titik A. Kita bisa copy lalu paste. Setelah itu kita pencet tab untuk mengunci angkanya. Lalu untuk koordinatnya juga sama, kita copy lalu paste, pencet tab. Setelah itu klik kiri sembarang. Lakukan cara yang sama hingga titik D. Untuk titik B kita copy, kita paste di koordinat X lalu tab. Yang ini juga kita copy, lalu paste, pencet tab. Lalu klik kiri sembarang. Untuk titik C juga sama, kita copy, lalu paste, pencet tab. Yang ini juga sama, kita copy, lalu paste, pencet tab, klik kiri sembarang. Titik D juga sama, kita copy, lalu paste, pencet tab. Koordinatnya kita copy, paste di koordinat D, pencet tab.
lalu klik kiri sembarang. Nah, jadinya akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memberi keterangan. Kita bisa ke menu drawing, lalu klik teks. Sebelum itu, kita matikan si file aku draw-nya terlebih dahulu. Kita klik teks. Selanjutnya kita akan membuat huruf. Sebelumnya ukurannya diganti dulu 0,2. Lalu tuliskan hurufnya. Jika sudah, klik. Lalu ganti huruf selanjutnya B. Kita letakkan di sini, kita klik. Kita ganti lagi jadi C. Kita letakkan di sini, lalu klik. Kita ganti lagi menjadi D. Kita letakkan di sini, lalu klik. Kalau sudah, bisa kita close. Nah, jadinya seperti ini. Ada titik A, B, C, dan D. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat alinyemen. Kita ke menu geometri, lalu kita pilih line between point. Future definition-nya kita pakai yang geombase line. Kalau sudah future definition-nya, kita bisa mulai gambar. Caranya kita klik start point, ada garis merah, kita klik lagi ke titik B, lalu klik. Lalu kita lanjutkan lagi sampai titik C, klik, lalu ke titik D, klik. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggambar tikungannya. Kita buat sesuai dengan yang ada di soal. Kita klik arc, kita pilih arc between element, kita pilih arc spiral. Jika tiba-tiba seperti ini, kita bisa klik kanan. Yang pertama, kita pastikan agar fitur definition-nya berada dalam kondisi geombase line. Kalau bisa, kita isi untuk backstransition-nya 45 dan ahead transition-nya 45. Lalu masukkan radiusnya 450, lalu pencet tab. Lalu kita pilih elemen pertama dan elemen kedua. Jika sudah seperti ini, bisa klik kiri, lalu trim extend-nya kita pilih bold, lalu klik. Kemudian tikungan selanjutnya dengan cara yang sama. Klik elemen yang satu, lalu klik elemen satu lagi. Nah, jika sudah, klik lagi. Nah, jadinya akan seperti ini. Jika kita sudah selesai membuat alinyemen horizontalnya, maka langkah selanjutnya kita satukan alinyemen horizontalnya. Caranya, kita pilih kompleks geometri, lalu pilih kompleks by element. Untuk metodenya kita gunakan yang automatic. Untuk fitur definition-nya dalam kondisi geombase line. Kalau sudah, kita pilih locate first element, lalu klik. Jika garis sudah berubah menjadi warna pink, maka kita bisa klik accept complex. Nah, jadinya akan seperti ini. Jika kita ingin mengetahui radius atau stasiunnya berapa, kita bisa ke menu driving production, lalu pilih elemen
annotation, lalu pilih annotate element. Setelah itu, pilih elemennya. Jika muncul tulisan reset to complex, untuk mengakhiri klik kanan. Nah, jadinya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menggambar alinyemen vertikal. Kemudian kita klik alinyemen. Kemudian kita arahkan sampai keluar menunya. Kemudian kita pilih Open Profile Model. Untuk menggambar alinyemen vertikal, di sini kita perlu jendela baru. Kita pilih jendela 2. Kemudian select or open view. Kita pilih view 2. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini gambar konturnya. Selanjutnya, untuk membuat alinyemen vertikal, kita perlu mengaktifkan kembali Civil AkuDraw. Setelah itu, kita gunakan line. Kita pilih line between point. Setelah itu, kita masukkan stasiun dan elevasinya. Kita copy dari Word yang telah diberikan. Kita copy stasiunnya. Lalu paste, pencet tab supaya terkunci. Copy elevasinya. Lalu paste, pencet tab, pencet kiri sembarang. Nah, nantinya akan keluar garis seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke stasiun berikutnya. Ini kita copy. Lalu paste di stasiun, pencet tab, elevasinya copy, lalu paste di pencet tab, lalu klik. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu kita nyambung lagi ke stasiun berikutnya. Ini kita copy, lalu paste, pencet tab. Elevasinya juga di copy. Di paste, pencet tab. Lalu klik. Nah, kita ke stasiun selanjutnya. Ini kita copy. Lalu kita paste, pencet tab. Elevasi yang keempat juga kita copy. Kita paste, pencet tab. Nah, ini kita klik. Stasiun selanjutnya sama, kita copy. Paste, pencet tab. Elevasinya juga sama, kita copy. Lalu paste, pencet tab. Lalu diklik. Nah, ini sudah jadi alinyemen vertikal dari titik A sampai titik D. Ini kita udah punya jalannya. Cuma kita belum buat LV-nya, lengkung vertikalnya. Data lengkung vertikal ada di Word dengan tulisan PV. Untuk membuat LV kita gunakan menu Curve, kemudian kita pilih
profil curve between element. Kemudian pilih yang parabola between element. Data lengkung vertikal ada di Word dengan tulisan PV. LV pertama 300, kedua 200, ketiga 300. Kemudian klik elemen pertama dan klik elemen kedua. Kemudian kita isikan pertama 300 yang ini. Pencet tab. Diarahkan. Kalau sudah, klik. Lalu klik lagi. Untuk yang selanjutnya juga sama seperti tadi. Pilih elemen pertama, pilih elemen kedua, tulis 200. Lalu tab, kita arahkan, klik lagi. Yang ketiga juga sama, kita pilih elemen pertama, kedua, kita ketikkan 300, tab, diarahkan, klik lagi. Nah, jadinya akan seperti ini. Sama seperti tadi, kita juga harus menyatukan garisnya dulu menggunakan kompleks geometri yang khusus vertikal. Pilih profil kompleks by element. Kita pilih metodenya automatic, vector definition-nya GeoBaseline. Kalau sudah, accept kompleks, dan sudah jadi untuk gabungan vertikalnya. Nah, jika sudah pink semua seperti ini, berarti garisnya sudah tergabung semua. Kemudian untuk mengaktifkan, ini kan masih berwarna-warna buat yang bagian circle dan spiralnya. Untuk mengaktifkan atau menyambungkan antara alinyeman horizontal pada view 1 dan view 2, kita bisa klik view 2, kemudian arahkan kursor hingga menjadi ungu. Kemudian klik Set as Active Profile. Nanti kalau sudah terhubung di view 1, warnanya akan jadi merah semua. Artinya alinyeman horizontal di view 1 itu dan vertikal di view 2 sudah terhubung dan terkoneksi. Nah, warnanya sudah merah semua, artinya alinyeman horizontal view 1 dan view 2 sudah terhubung. Lalu kita buat bentuk 3D-nya. Klik kanan agak lama, view control, lalu view plan 3D. Nah, inilah tampilan 3D-nya. Sedangkan ini tampilan 2D-nya. Selanjutnya kita akan membuat template dan menghitung volume template-nya. Kita nantinya akan buat template yang bentukannya akan seperti ini, sesuai yang ada pada file cross.dgn ini. Nah, kita gambarnya menggunakan file template cross.dgn ini. Kita pakai worksite yang modul Bentley, lalu klik open. Nah, sekarang kita sudah punya cross sectionnya. Lalu kita akan membuat cross dari gambar cross section ini. Nah, cara untuk membuat template ada dua cara, yaitu cara manual dan cara otomatis. Tapi kita membuatnya dengan cara manual saja. Sebelumnya kita harus tahu ukuran-ukurannya dulu. Kita ke menu drawing, lalu klik yang ini measure distance. Yang pertama, garis AC ada 0,4, berarti 4 cm.
Yang kedua, bearing cost 0,6 berarti 6 cm. Yang ketiga, agregat A 20. Yang ketiga, agregat B 20. Nah, sekarang panjang totalnya dari situ ke sini 6,1 meter dengan kemiringan 2%. Nah, sekarang kita akan coba gambar secara manual. Kita masuk ke menu koridor. Nah, kita klik template, create template. Di sini sudah banyak macam-macam koridor yang tersedia. Yang ini kita hapus saja. Lalu kita buat folder baru. Klik kanan, new folder. Kita beri nama tugas modul. Lalu tugas modul ini kita klik kanan, klik new template. Kita buat templatenya adalah jalan. Lalu kita klik ini, kita buat jadi satu, yang bawah juga dibuat jadi satu. Jika sudah satu-satu, kita klik close. Jadi fungsinya ini supaya kursornya geraknya per 1 meter per 1 meter. Jadi kekunci. Nah, langkah pertama kita klik kanan, add new component, simple. Lalu kita paskan di titik 00. Nah, di sini. Lalu kita ke poin 1. Kita klik 2 kali. Nah, value-nya itu min 2%. Horizontalnya ini 6,1. Apply, close. Nah, sekarang yang poin 2. Kita klik. Vertikalnya min 0,04. Apply, close. Nah, selanjutnya yang poin 3. Vertikalnya kita ganti min 0,04. Apply, close. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, step selanjutnya kita klik 2 kali di garis-garis ini. Lalu kita ganti feature definition-nya jadi ACWC. Apply, close. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita sudah punya ACWC. Kemudian kita ambil AC base-nya. Jadi kita nggak perlu gambar lagi. Kita ambil dengan cara, kan di sini ada preview, ini kita drag, kita taruh di bawahnya sampai tandanya plus putih. Nah, jadinya akan seperti ini.
Lalu kemudian poin 21 kita klik 2 kali. Vertikalnya diganti jadi min 0,6. Apply, close. Poin 31 juga diganti. Vertikalnya kita ganti min 0,06 juga. Apply, close. Nah, jadinya akan seperti ini. Seperti tadi, garisnya kita klik 2 kali. Ini jadi ACWC. Kita apply, close. Nah, sekarang kita sudah punya lapisan pertama dan kedua dari aspalnya. Kemudian kita mau masukin agregatnya. Nah, agregatnya langsung kita ambil dari preview saja. Dari preview, kita drag, kita taruh bawahnya sampai simbol putih, lalu klik. Nah, sudah jadi seperti ini. Kalau sudah, yang barisan ketiga, poin 22 kita klik 2 kali. Vertikalnya diganti jadi min 0,2. Apply, close. Nah, ini juga sama. Poin 32, klik 2 kali. Vertikalnya ganti min 0,2. Apply, close. Kita klik 2 kali lagi, kita ganti jadi agregat tipe A. Apply, close. Kemudian poin 211 kita klik 2 kali. Vertikalnya diganti jadi min 0,2. Apply, close. Yang sebelah sini juga poin 311 klik 2 kali. Vertikalnya diganti min 0,2. Apply, close. Klik 2 kali lagi garisnya. Feature definition-nya diganti jadi agregat tipe B. Apply, close. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, kita sudah punya aspal 2 lapis agregat tipe A dan tipe B. Nah, sekarang kita mau buat galian dan timbunannya. Kita save as file ini terlebih dahulu. Nah, kita letakkan di sini. Kita ganti namanya menjadi template module. Kita save. Nah, ini template yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita close saja. Nah, selanjutnya kita akan menggambar template untuk galian dan timbunan. Langkah yang pertama, kita harus melakukan pengulangan. Klik ini, lalu
copy. Kita taruh atasnya. Lalu kita copy lagi. Kita drag aja biar cepat. Nah, kita akan ngopi yang biru-biru ini. Kita copy. Kita taruh di sini. Sebanyak 6 kali. Tiga, 4, 5, 6. Nah, kira-kira segini. Nah, kemudian yang paling atas ini kita hapus. Selanjutnya kita copy lagi garis dari garis yang tadi kita copy. Nah, yang ini juga. Lalu klik kanan, mirror. Nah, ini diganti jadi vertikal. Nah, kita klik yang di tengah-tengah. Nah, sekarang kita sudah punya galiannya, jadinya seperti ini. Cuma yang mau kita masukkan ke template OpenRoots, itu kita tidak menggunakan garis yang patah-patah ini. Jadi kita harus membuatnya dalam satu kesatuan. Kita jiplak dulu, kita gambar dulu, kita jiplak, tapi jangan sampai putus gambarnya. Kita pakai Flash Smart Line. Kita tidak boleh putus gambarnya. Kita gambar dari ujung sini, diterusin sampai sini, ke sini, ke sini, diteruskan sampai ke ujung nanti. Nah, sudah hampir sampai akhir. Kalau sudah, klik kanan. Nah, ini kita sudah buat garis tanpa putus. Kalau kita sudah buat tanpa putus, kita pisahin aja. Kita move dulu. Kita move, taruh di sampingnya sini. Kalau sudah, kita masuk ke koridor lagi. Lalu ke template.
import template. Tipenya kita pilih end condition, vertikalnya 1, minimumnya 1. Lalu kita klik lagi, klik lagi. Lalu kita pilih elemennya. Setelah itu klik kanan. Lalu enter origin point-nya. Di sini kita klik. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, kita buka template yang tadi kita buat. Nah, yang ini. Nah, ini nantinya kita akan kasih warna. Kita akan kasih layer. Kita pilih yang grading. Lalu pilih yang cut slope. Apply. Lalu kalau sudah, di close. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu ininya diganti jadi galian. Kalau sudah, kita save dulu. Kemudian kita klik close. Kemudian kita mau buat timbunan. Caranya sama seperti buat galian. Gambar timbunan ini lebih sederhana daripada gambar galian karena tidak ada drainasenya. Kita ke place smart line. Lalu kita gambar dari ujung sini. Diklik, klik lagi. Nah, udah sampai sini aja. Selanjutnya kita pindahkan dulu. Kita klik garis yang kita buat tadi, klik kanan lalu move. Nah, kita pindahkan dulu di sampingnya. Di sini. Nah, jika sudah, kita langsung ke menu koridor.
lalu template, import template. Ini diklik, klik lagi, loket, klik kanan. Nah, enter, change point, kita klik. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu ini kita rename jadi timbunan. Enter. Nah, selanjutnya kita kasih definitionnya dulu. Fitur definitionnya kita ganti ke grading. Lalu pilih yang fill slope. Benching count-nya di checklist. Lalu ini diganti jadi 99. Apply, lalu close. Nah, selanjutnya galian ini di-cut, kemudian dipaste di tugas modul. Sama dengan galiannya juga di-cut, lalu dipaste di tugas modul. Nah, ini kan kita jalannya baru separoh. Kita akan buat jadi 2 arah. Caranya, kita kan udah punya previewnya. Ini kita drag dari ujungnya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik reflect. Terus kita pasin di sini sampai garis putih, sampai titiknya putih, lalu klik. Nah, ini udah nggak ada yang double, semuanya satu. Nah, diusahakan itu tidak ada yang double, karena kalau double, ketika ada perubahan-perubahan, baik memanjang atau memendek, satu sama lainnya nantinya akan cross-nya jadi agak ancur-ancuran. Nah, kemudian kita balik lagi ke galian. Nah, galiannya bisa kita pasangkan ke jalan yang kita buat tadi, ke sini. Dipasang ke sini. Caranya adalah yang di preview kita drag. Oh ya, sebelumnya kita mirror dulu supaya ada di yang di seberangnya. Kalau sudah putih-putih kita klik. Nah, jadinya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke file, lalu di save dulu. Jika sudah, di close. Nah, ini galiannya kan sudah digabungin tadi sama jalan. Kemudian selanjutnya timbunannya di drag, digabungin sama jalan. Kita drag, lalu kita mirror supaya ada 2 di samping yang sana juga. Nah, kita letakkan sampai putih-putih lalu klik. Nah, jadinya akan seperti ini. Jalan yang kita buat sudah ada galian dan timbunannya. Nah, template jalan yang kita buat ini sudah bisa kita gunakan. Dan pembuatan template sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita langsung aja ke new corridor. Kemudian kita klik. Kemudian klik kanan. UMBL. Ini kita klik. Nah, jadinya akan seperti ini. Startnya dari 00, N-nya kita lihat di Word.
4 plus 420. Yang 4 plus 420 sampai 4 plus 810 itu tidak digunakan karena untuk jembatan. Nah, ini kita N-nya 4 plus 420. N-nya di checklist. Template-nya kita pilih yang sudah kita buat tadi.